Dari apa yang saya pelajari, manusia itu punya 9 dimensi kecerdasan. Di antaranya ada kecerdasan visual, kecerdasan audio, kecerdasan eh, matematik, kecerdasan spasial, natural, dan lain-lain gitu. Jadi saya pengen men-trigger anak-anak untuk mengembangkan si satu persatu dimensi kecerdasan itu gitu, karena saya ngelihat anak-anak itu kan masa depannya bangsa gitu. Apa yang kita alami di masa kecil itu punya dampak besar ketika experience di masa kecil itu punya dampak besar ketika kita udah dewasa gitu. Proses berpikirnya, proses kreatif, proses mengambil keputusan dan lain-lain gitu. Nah, anak sekarang tuh justru lebih terekspos sama kayak gitu-gitu gitu. Nah, itu yang awalnya itu yang pengen saya explore gitu. Lebih dari sekedar puzzle. Boneka kayu ini tidak hanya sebagai mainan anak. Mainan ini dapat dibongkar dan disusun kembali menjadi bentuk yang berbeda, sesuai dengan imajinasi yang memainkannya. Dibuat dari bahan baku alami yang berkualitas. Kayu-kayu dipilih dengan teliti untuk memastikan daya tahan dan keindahan. Kita beli kayu-kayu bersertifikasi dari perhutani, masih kayu-kayu keras juga gitu, kayak kayu kebanyakan jadinya kayu mahoni sama kayu jati gitu. Kita mengekspos si eksotisme kayu-kayu Nusantara gitu. Itu salah satu poin yang jarang di explore. Makanya kita banyak yang finishingnya natural aja gitu. Kita cari kayu yang kering, kalau saya pribadi saya lebih suka kayu-kayu yang warnanya gelap gitu. Atau kita combine gitu, gelap sama terang gitu. Diperlukan keterampilan tangan yang tinggi dan sentuhan kreatif untuk menciptakan setiap detail dalam pembuatannya. Saya memulai tahun 2017. Jadi kenapa saya memilih mainan kayu? Awalnya setelah saya belajar woodworking justru malah jadi passion gitu. Jadi ya ketika kita ngelakuinnya berdasarkan passion ya itu jadi nggak kerasa kayak kerja gitu. Dari situ, dari 2017 saya mulai mengikuti pameran-pameran di dalam dan di luar negeri beserta kementerian 2017, 2018 sampai 2019 COVID gitu. Mainan-mainannya Jamuga itu dia terinspirasi dari tema-tema Nusantara gitu. Apa yang ada di Nusantara, kebanyakan objeknya itu adalah binatang-binatang khas Nusantara gitu, seperti badak Jawa, gajah Sumatera, ada ayam cemani dan lain-lain. Jadi saya mengangkat dan mengedukasi isu lingkungan secara nggak langsung pada konsumen yang masih anak-anak gitu, bahwa Indonesia punya binatang ini loh. Melalui permainan ini, anak-anak dapat belajar berimajinasi dan berinovasi, mengasah kemampuan tangan mereka sekaligus meningkatkan kreativitas dan motorik halusnya. Tapi pada perjalanannya ternyata saya menemukan kalau si wooden toys ini tuh dia harus setelah dimainkan dia harus punya fungsi lain gitu. Seperti misalnya dia jadi home decor gitu, atau misalnya jadi bukan sekedar pajangan atau yang bisa dimainkan, tapi dia punya fungsi lain, misalnya sebagai stationeries gitu, tempat kita naruh sesuatu di meja kerja dan lain-lain gitu. Pada akhirnya pemakainya itu nggak cuma anak-anak,